Baik, kita lihat untuk penentuan pH dari garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Sebagai contohnya itu adalah CH3COONH4, di mana CH3COONH4 berasal dari CH3COOH yakni asam lemah dan NH4OH yakni suatu basa lemah. Nah, kita lihat bagaimana reaksinya di dalam air. Jadi CH3COONH4 jika dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menghasilkan CH3COO negatif ditambahkan dengan NH4 positif. Lalu kemudian ion dari garam yakni CH3COO negatif akan bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan yakni CH3COOH ditambahkan dengan OH negatif, lalu kemudian NH4 positif bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan juga dengan menghasilkan NH4OH ditambahkan dengan H positif. Nah, berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangannya ini, kita akan buat nilai K. Jadi tetapan kesetimbangan pada persamaan reaksi ini. Jadi, K akan sama dengan konsentrasi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi NH4OH. Lalu, per konsentrasi CH3COO negatif dikalikan dengan konsentrasi NH4 positif lalu dikalikan dengan konsentrasi H2O-nya. Nah, persamaan ini diubah menjadi KH2O sama dengan konsentrasi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi NH4OH per konsentrasi CH3COO negatif dikalikan dengan konsentrasi NH4 positif. Nah, persamaan ini KH2O adalah dinyatakan sebagai KH atau tetapan hidrolisis. Nah, persamaan ini kita akan kalikan dengan H positif dan dikalikan juga dengan OH negatif karena larutan ini berasal dari asam dan basa lemah yang sama-sama bereaksi dengan air. Lalu dibagikan dengan H positif dikalikan dengan OH negatif. Nah, jadi kita akan dapati persamaan KH yang baru, yakni sama dengan konsentrasi CH3COOH per konsentrasi CH3COO negatif dikalikan dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi NH4OH per konsentrasi NH4 positif kali konsentrasi OH negatif dikalikan dengan konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Nah, berdasarkan nilai tetapan ionisasi asam dan basa, maka nilai ini dinyatakan sebagai 1/Ka, lalu ini dinyatakan sebagai 1/Kb. Lalu ini dinyatakan sebagai Kw. Sehingga persamaan ini kita akan dapati menjadi KH sama dengan 1/Ka kali 1/Kb kali Kw. Jadi kita akan dapati persamaan seperti ini, atau dengan kata lain, KH sama dengan Kw per Ka kali Kb. Itu dia. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan yang di awal. Ya, persamaan di awal yakni KH sama dengan konsentrasi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi NH4 positif, NH4OH per konsentrasi CH3COO negatif dikalikan dengan konsentrasi NH4 positif. Nah, karena konsentrasi CH3COOH itu akan sama dengan konsentrasi NH4OH. Lalu kemudian karena konsentrasi CH3COO negatif itu akan sama dengan konsentrasi NH4 positif. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi KH sama dengan konsentrasi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi CH3COOH juga, karena nilainya sama. Lalu dibagikan dengan
konsentrasi CH3COO negatif dikalikan dengan konsentrasi CH3COO negatif. Nah, sehingga kita akan dapati KH sama dengan konsentrasi CH3COOH kuadrat per konsentrasi CH3COO negatif kuadrat. Nah, dari sini kita akan buat pengali dengan persamaan ini, yakni dengan H positif kuadrat per konsentrasi H positif kuadrat. Lalu kemudian karena KH tadi sama dengan, jadi kita dapati tadi KH sama dengan apa? KH sama dengan KW per KA kali KB. Nah, sehingga kita akan dapati ini persamaannya kita ubah menjadi konsentrasi CH3COOH kuadrat per konsentrasi CH3COO negatif kuadrat kali konsentrasi H positif kuadrat dikali konsentrasi H positifnya. Nah, dari sini nilai dari ini setara dengan 1/KA kuadrat. 1/KA kuadrat. Sehingga maka kita gunakan persamaannya menjadi KW per KA kali KB sama dengan 1/KA kuadrat kali konsentrasi H positif kuadrat. Nah, dari sini kita akan buat perhitungan dengan menyelesaikan persamaan konsentrasi H positif kuadrat sama dengan KW kali KA kuadrat per KA kali KB. Nah, ini kita selesaikan, maka menjadi konsentrasi H positif kuadrat sama dengan KW per KB kali KA, atau konsentrasi H positif sama dengan KW per KA KB kali KA. Ini kita masukkan ke dalam bentuk akar, atau H positif sama dengan akar KW per KB kali KA. Inilah rumus penentuan pH garam dari asam lemah dengan basa lemah.